Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Yang depan sehat? Sehat. Yang belakang? Sehat. Alhamdulillah. Habis ini kalau Ustadz bilang selamat pagi, semuanya teriak pagi, oke? Oke. Oke. Coba ya. Selamat pagi. 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 Oke, semuanya kelihatan semangat nih. Jadi habis ini Ustadz kita bakal masuk ke pelajaran dan materinya yaitu rukun Islam. Oke, rukun Islam ya. Di sini yang tahu rukun Islam ada berapa? Angkat tangan. Tahu, Ustaz. Coba. Oh ya, coba sebutkan satu-satu. Rukun Islam ada 5, syahadat. Terus Ya, yang pertama ada syahadat, terus yang kedua ada sholat. Oke, yang ketiga ada zakat. yang keempat. Puasa. Oke, yang kelima naik haji. Oke, habis ini kita bakal mempelajari satu-satu. Yang pertama ada syahadat. Di sini ada yang hafal bacaan syahadat nggak? Putri Ustaz. Oh ya, coba Putri maju ke depan, bisa dipraktekkan. Oke, luar biasa Putri. Tepuk tangan semuanya buat Putri. Oke, Ustaz. Oke. Dua. Selanjutnya yang kedua ada sholat. Oke. Ya, rajin. Di sini yang sholatnya rajin siapa? Angkat tangan. Semuanya. Alhamdulillah, anak soleh semuanya ya. Amin. Amin. Jadi sholat itu ada 5 waktu ya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sholat subuh ada berapa? 2 rakaat. Ya. Oke, bagus. Sholat zuhur? 4. Oke. Sholat isya ada berapa rakaat? 4. Oke. Sholat maghrib? 3 rakaat, Ustaz. Oke, bagus. Pintar semuanya. Nah, yang ketiga ada zakat. Nah, jadi di zakat ini adik-adik semua belum diwajibkan buat bayar zakat ya, karena belum cukup umur. Jadi zakat ini dilaksanakan sebelum masuk bulan puasa. Oke, yang keempat di sini ada puasa. Nah, di sini yang puasanya nggak bolong, yang puasanya rajin angkat tangan. Apa, Ustaz? Oke, bagus, luar biasa, anak soleh memang. Jadi di puasa ini kita harus nahan makan dan minum dari habis azan subuh sampai ke maghrib lagi. Nah, kalau dengar azan maghrib boleh kita makan dan minum, oke? Di sini ada yang puasa ini enggak? Puasa azan zuhur. Nggak ada, Ustaz. Alhamdulillah, anak soleh semuanya. Oke, kita masuk yang rukun Islam yang terakhir. Di sini ada naik haji. Oke, di sini ada yang pernah naik haji? Oh, belum ya. Semoga kita semua bisa naik haji, bisa menyentuh tanah suci Mekah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Jadi di haji ini berapapun umur kita boleh melaksanakan haji, nggak kayak zakat ya. Zakat kan nunggu kita cukup umur dulu. Jadi di haji ini dilakukan di bulan Zulhijjah. Oke, itu dia rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua zakat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima naik haji. Oke, gak kerasa ya waktunya udah bisa pulang. Besok ketemu lagi ya sama Ustadz dan kita belajar bareng kayak gini lagi. Oke? Oke, terima kasih adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ustaz Kena. Selamat pagi. Selamat pagi, Ustaz Kena. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana
Gimana kabarnya Ustaz Alhamdulillah Kenan? baik Ibu. Alhamdulillah. Ada kabar Ibu, untuk anak Ibu yang bernama Tasya, kami akan memberangkatkan untuk mengikuti lomba sains antar Pulau Jawa dan Bali di Yogyakarta Ibu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih informasinya Ustaz Ya, Kenan. jadi untuk informasi lebih lanjutnya akan disampaikan dari pihak sekolah Oke. dan mungkin Ibu bisa menunggu untuk informasi lebih lanjutnya Ibu. Oke, siap Ustaz Kenan. Mungkin itu saja Ibu. Kalau ada aktivitas yang mau dilanjutkan, silakan. Baik Ustaz Kenan, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi. Sehat semuanya Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Biar semakin sehat dan semangat, kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawabnya pagi-pagi bersemangat. Oke Bapak Ibu, bisa ditirukan? Bisa. Oke. Coba ya. Semangat pagi. Pagi bersemangat. Oke. Senang sekali saya Ustadz Kenan Bapak Ibu selaku pembimbing rekreasi MP Al Bushra ini, dan rekreasi ini akan dilaksanakan pada 25 Maret 2025 pada hari Selasa esok hari. Dan berdirinya saya di sini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu terkait ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang belum melunasi registrasi agar dilunasi terlebih dahulu. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang diwajibkan bagi Bapak dan Ibu untuk membawa seragam rekreasi dan obat-obatan yang diperlukan. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti acara ini bisa mendaftarkan diri dan akan dikenai biaya tambahan. Tapi jangan khawatir, akan ada diskon 10% bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti acara ini. Cukup itu saja yang dapat saya informasikan. Sampai jumpa di acara rekreasi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di aula MP Al Bushra ini. Dan yang kedua, selawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, sebelum kami membagikan rapot, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Dan yang kedua, tujuan diadakannya acara pagi hari ini adalah untuk menjalin silaturahim antara pihak sekolah dan Bapak Ibu sekalian, kami sendiri dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin anak Bapak dan Ibu sekalian memiliki permasalahan yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya seperti perkelahian atau mungkin bullying. Dan kami harapkan permasalahan ini dapat kami selesaikan bersama dan memberikan solusi yang baik kepada anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang kedua, untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh anak
didik kami yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian belum mengetahuinya di rumah, dan kami harapkan pada acara hari ini kami bisa sampaikan melewati forum yang akan kami bagikan setelah ini. Dan yang ketiga, selama 1 tahun ajaran ini kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik anak Bapak dan Ibu sekalian melihat nilai-nilai yang telah dicantumkan di dalam forum ini. Kami tidak dapat memastikan semua nilai yang didapat oleh anak Bapak Ibu sekalian itu baik, tetapi kabar baiknya alhamdulillah dengan melihat nilai-nilai tersebut kami dapat kabarkan anak Bapak dan Ibu sekalian naik kelas, dan saya berharap agar kami dan Bapak Ibu sekalian dapat memotivasi anak-anak tersebut agar semakin semangat mencari prestasi yang ingin dicapainya. Itu saja dari saya. Apabila kami pihak sekolah memiliki kesalahan atau sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan acara pembagian rapor. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu listrik padam. Listrik padam gara-gara Silia. Saya ucapkan selamat malam kepada hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke pasar naik unta sampai ke pasar naik Toyota, dari zaman nenek-nenek ke pasar ke jalan kaki sampai nenek-nenek ke pasar naik Suzuki. Hadirin yang berbahagia, izin memberi hormat. Yang terhormat Kepala Sekolah MI Al-Busro Bapak Nur Hanif SAG, dan yang kami hormati segenap Bapak dan Ibu guru selaku pembimbing dan siswa-siswa yang berbahagia. Berdirinya saya di sini, saya Ahnaf Kenan Raihandi ingin membawakan sebuah materi yang berjudul tentang hukum di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu, Bapak dan hadirin sekalian, pada bulan Ramadan ini terdapat suatu ibadah yang dimana kita harus melaksanakannya sebagai umat muslim, yaitu adalah puasa. Seperti wahyu yang telah diturunkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana Allah mewajibkannya seperti sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan pada bulan Ramadan ini kita tidak hanya diajarkan untuk berpuasa, untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, empati, dan respek. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian para hadirin semua. Semoga Allah dapat meningkatkan keimanan kita dan kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan karena semata iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
padam. Cakep. Listrik padam gara-gara si Lia. Cakep. Saya ucapkan selamat malam kepada hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, alhamdulillah. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara yang penuh berkah ini. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada acara malam hari ini. Dan saya sendiri, Ahnaf Kian Raihandi, ingin membawakan judul tentang hukum di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu, kita sebagai umat muslim, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan Ramadan terdapat juga ibadah puasa, yang dimana ibadah puasa ini wajib kita lakukan sebagai umat muslim. Sebagaimana wahyu yang telah datang kepada kita, yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 181. Jadi Bapak Ibu, puasa yang kita ketahui itu adalah menahan lapar dan juga haus sampai waktu yang ditentukan. Tapi tidak hanya itu, puasa kita mengajarkan untuk menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, memiliki empati dan juga respek kepada satu sama lain. Dan puasa ini juga mengajarkan kita untuk mengerti satu sama lain dikarenakan kita sebagai manusia hidup dalam kebutuhan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang kehidupan dengan kekayaan, ada kehidupan juga dengan kemiskinan. Itulah kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, untuk merasakan bagaimana orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara maksimal selama kehidupannya, kita alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh nikmat sehingga kita bisa makan mungkin 3 kali sehari atau mungkin lebih sampai kita merasakan kekenyangan. Dan coba Bapak Ibu pikir, bagaimana orang yang mungkin dalam sehari makan selama sekali atau mungkin tidak makan sama sekali sehingga mereka tidak bisa merasakan kekenyangan dalam perutnya. Dan juga puasa ini kita sebagai umat muslim diberikan keringanan bagi siapa yang melaksanakan. Pertama, musafir, mungkin perjalanannya melebihi selama 3 jam, baru itu boleh kita membatalkan puasa kita, lalu kita menggantinya pada hari yang berikutnya. Dan untuk orang sakit, puasa diberikan keringanan oleh Allah bagi orang yang terkena musibah atau orang-orang yang terkena sakit. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, barang siapa yang melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan semata-mata karena mengharapkan iman dan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya
pada hari-hari sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.